Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan di sebuah desa kecil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Ia tumbuh dalam kesederhanaan bersama ibunya yang telah renta dan sakit-sakitan. Sejak kecil, Uwais sudah terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kisah haru Uwais Al-Qarni, bakti kepada ibu yang menggetarkan langit. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Ia tumbuh dalam kesederhanaan bersama ibunya yang telah renta dan sakit-sakitan. Sejak kecil, Uwais sudah terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Matahari selalu menjadi saksi perjuangannya. Setiap pagi, ia keluar dari rumah dengan langkah ringan, menggiring kambing-kambing ke padang rumput, lalu kembali saat senja dengan upah yang tak seberapa. Namun, bagi Uwais, yang terpenting bukanlah berapa banyak yang ia dapat, melainkan memastikan ibunya bisa makan dan beristirahat dengan nyaman. Suatu sore, saat ia pulang dengan sekarung kecil gandum di pundaknya, ibunya batuk terbatuk di ambang pintu. Uwais segera berlari menghampiri, menuntunnya masuk ke dalam rumah yang tak lebih dari gubuk sederhana dengan tikar lusuh sebagai alas tidur. "Ibu, minumlah air ini," ucapnya lembut, menyodorkan sebuah mangkuk kayu. Sang ibu menatap putranya dengan mata yang mulai sayu. "Nak, kau sudah makan hari ini?" Uwais tersenyum. "Ibu dulu. Setelah ibu kenyang, barulah aku makan." Begitulah Uwais. Sejak kecil, kasihnya kepada ibunya tak terbatas. Ia rela menahan lapar, menunda istirahat, dan bahkan menolak kesenangan dunia agar bisa menjaga wanita yang telah melahirkannya. Namun, di balik ketulusan itu, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya. Di masjid kecil tempatnya beristirahat sejenak, ia kerap mendengar cerita tentang seorang lelaki suci di Madinah. Seorang utusan Allah, pemimpin umat yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Rasulullah. Setiap kali nama itu disebut, dada Uwais bergetar. Ia ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan mungkin mendapatkan doa darinya. Tapi ada ibunya di rumah, dan ibunya tak bisa ditinggal sendirian. Malam itu, Uwais duduk di samping ibunya yang terlelap. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip kecil, menebarkan cahaya temaram. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, adakah jalan bagiku untuk melihat kekasih MU tanpa meninggalkan ibu yang kusayangi?" Angin malam berembus lembut, membawa serta doa yang tak terucap. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Uwais sudah terjaga sebelum ayam berkokok, mengisi tempayan dengan air untuk ibunya. Tangannya yang kasar akibat kerja keras tak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti baktinya. Di luar, ia kembali ke pekerjaannya menggembala kambing. Di bawah terik matahari, ia menuntun ternak-ternak itu menuju padang rumput yang lebih hijau. Langkahnya tegap, namun pikirannya melayang jauh. "Bagaimana wajah Rasulullah?" gumamnya dalam hati. Ia mendengar banyak kisah tentang beliau, tentang kelembutannya kepada umat, tentang cahaya di wajahnya, tentang mukjizatnya yang tak terhitung jumlahnya. Dan semakin ia mendengar, semakin dalam keinginannya untuk bertemu. Namun ketika ia pulang, melihat ibunya duduk lemah di sudut rumah, keinginan itu kembali terkubur. "Ibu, hari ini aku membawa susu segar," katanya dengan senyum lebar. Ibunya mengangkat wajah, tersenyum tipis. "Nak, kau terlihat lelah. Duduklah sebentar." Uwais hanya tersenyum, lalu dengan sabar menyuapi ibunya. Baginya, melihat ibunya makan dengan tenang adalah kebahagiaan terbesar. Namun hidup tak selalu berjalan mudah. Salah satu tetangganya, seorang lelaki tua yang iri dengan ketekunan Uwais, kerap merendahkannya. "Uwais, kau hanya seorang penggembala miskin. Apa yang bisa kau harapkan dari hidup ini?" ejek lelaki itu. Uwais hanya diam. Ia tak membalas, tak pula marah. Baginya, hinaan manusia bukanlah sesuatu yang perlu ia pedulikan.
Yang penting, ibunya bahagia. Tapi ujian lain datang lebih berat. Suatu malam, ibunya jatuh sakit. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Uwais panik. Tak tahu harus berbuat apa. "Ibu, aku akan memanggil tabib." Sang ibu menggeleng lemah. "Jangan, nak. Ibu hanya butuh kau di sini." Uwais menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dalam hatinya, ia menangis. Malam itu ia tak tidur. Duduk di samping ibunya, membaca doa yang ia hafal, berharap keajaiban terjadi. Dan subuh tiba. Sang ibu masih terbaring lemah, tapi matanya mulai terbuka. "Allah masih memberi ibu waktu," bisiknya dengan suara pelan. Uwais mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun di dalam dadanya, pergolakan terus terjadi. Ia ingin ke Madinah, tapi ia juga tak bisa meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan. Dan di antara dua pilihan itu, ia memilih satu hal. Ia memilih ibunya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Uwais tetap menggembala kambing, tetap merawat ibunya dengan penuh kasih, tetap mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah yang menggetarkan hatinya. Namun, satu hal yang selalu ia sembunyikan dalam diam adalah keinginannya yang semakin membuncah. Setiap malam, ia menatap langit, membayangkan seandainya ia bisa berdiri di hadapan Rasulullah. Namun, setiap kali ia menoleh ke sisi lain, melihat ibunya yang lemah tertidur di tikar lusuh, ia kembali sadar. Ia tak bisa meninggalkannya. Suatu sore, saat Uwais sedang menumbuk gandum untuk makan malam, ibunya tiba-tiba berkata dengan suara lirih, "Nak, kau selalu terlihat termenung akhir-akhir ini. Apa yang ada di hatimu?" Uwais terdiam sejenak. "Ibu, aku ingin bertemu dengan Rasulullah," katanya akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sang ibu tersenyum lembut, seolah sudah menduga. "Kau ingin pergi ke Madinah?" Uwais menundukkan kepala. "Aku ingin sekali, Ibu. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Ibunya menarik napas dalam. "Uwais, ibu tahu betapa besar keinginanmu. Jika itu membuat hatimu tenang, pergilah, temuilah Rasulullah." Mata Uwais melebar. "Tapi bagaimana dengan ibu?" "Aku akan bertahan. Nak, kau sudah merawat ibu dengan begitu baik. Jika Allah mengizinkanmu bertemu Rasulullah, pergilah." Hati Uwais bergetar. Ia tak pernah membayangkan ibunya akan mengizinkannya pergi. Tapi benarkah ini yang harus ia lakukan? Malam itu, ia duduk di depan rumah, menatap bulan yang bersinar redup. Hatinya masih penuh kebimbangan. Namun sebelum tidur, ia mendengar suara ibunya yang lirih berdoa. "Ya Allah, jika memang ada kebaikan dalam perjalanan anakku, lindungilah ia. Tapi jika lebih baik baginya untuk tetap di sini, maka buatlah hatinya tetap tenang." Doa itu menggema di hati Uwais. Ia tahu, seberapa besar pun keinginannya, ibunya tetap yang utama. Dan saat itu, ia pun membuat keputusan. Ia akan menunggu. Waktu terus berlalu. Uwais tetap merawat ibunya dengan sepenuh hati. Namun, di dalam dirinya, keinginan untuk bertemu Rasulullah tak pernah padam. Sampai suatu hari, ibunya memanggilnya dengan suara lirih. "Nak, ibu merasa usiaku tak lama lagi." Uwais tersentak. Tangannya yang tengah menyiapkan makanan gemetar. "Jangan berkata begitu, Ibu." Sang ibu tersenyum tipis. "Setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Allah, Nak. Tapi sebelum itu terjadi, ibu ingin kau memenuhi keinginanmu." Uwais terdiam. "Pergilah ke Madinah, Nak, temui Rasulullah. Dan setelah itu, kembalilah padaku." Hatinya bergetar hebat. Ia tahu ibunya tak pernah memintanya melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika ini permintaan terakhirnya, bagaimana ia bisa menolaknya? Keesokan harinya, dengan berat hati, Uwais memulai perjalanan panjangnya. Ia membawa bekal seadanya dan meninggalkan rumah dengan langkah ragu. Sepanjang perjalanan, ia melewati padang pasir yang luas, menahan terik matahari, menapaki jalan berbatu dengan kaki yang mulai terasa perih. Namun semangatnya tak surut.
Ia hanya ingin satu hal, bertemu dengan Rasulullah. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya ia tiba di Madinah. Hatinya berdebar saat melihat bangunan sederhana yang disebut-sebut sebagai rumah Rasulullah. Ia mengetuk pintu dengan harapan besar. Seorang sahabat membuka pintu, menatapnya dengan penuh tanya, "Siapa kau?" Dengan suara bergetar, Uwais menjawab, "Aku Uwais dari Yaman. Aku datang untuk menemui Rasulullah." Namun, jawaban yang ia terima membuat langkahnya melemah. Rasulullah telah wafat. Dunia Uwais seakan runtuh. Kakinya goyah, dadanya sesak. Ia terlambat. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Di mana makamnya?" Sang sahabat menunjuk ke arah masjid. Dengan langkah berat, Uwais menuju ke sana. Ia berdiri di depan makam Rasulullah, menundukkan kepala, menahan tangis yang ingin pecah. "Ya Rasulullah, aku datang, tapi aku terlambat." Lama ia terdiam, membiarkan kesedihan meresap dalam jiwanya. Namun ia sadar, ia tak bisa berlama-lama di sini. Ibunya menunggunya. Dengan langkah yang lebih ringan, ia pun berbalik. Perjalanannya belum selesai. Perjalanan pulang terasa berbeda. Langkah Uwais tak lagi dipenuhi kegelisahan seperti saat ia berangkat. Ia memang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, tetapi hatinya merasa lebih tenang. Ia sudah berdiri di depan makam Rasulullah, mengirimkan salam dan doa. Ia juga bertemu dengan para sahabat beliau. Itu sudah lebih dari cukup. Namun, ada satu hal yang lebih penting baginya, ibunya. Di sepanjang perjalanan, ia mempercepat langkahnya. Ia ingin segera kembali ke rumah, ingin segera mendengar suara lembut ibunya lagi. Saat akhirnya ia tiba di Yaman, rumahnya masih sama. Sederhana, kecil, dengan dinding tanah liat yang mulai retak. Hatinya berdebar saat mengetuk pintu. "Ibu, ini aku, Uwais." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Ibu." Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara lemah. "Uwais, kau sudah pulang." Ia segera masuk. Di dalam, ibunya terbaring di atas tikar lusuh. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya lebih pucat dari yang ia ingat. "Ibu." Uwais berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku sudah kembali." Sang ibu tersenyum tipis. "Bagaimana perjalananmu, Nak?" Uwais menelan ludah, menahan gejolak di dadanya. "Aku tidak sempat bertemu Rasulullah, Ibu. Beliau telah wafat." Ibunya menatapnya lama. "Tapi kau tetap pergi, tetap memenuhi keinginanmu." Uwais mengangguk. "Tapi aku tidak bisa lama-lama di sana. Aku harus kembali, karena ibu lebih penting bagiku." Sang ibu mengelus tangan anaknya dengan lemah. "Nak, ibu bangga padamu." Mata Uwais memanas. Ia ingin menangis, tetapi ia menahan diri. Hari-hari berlalu, Uwais merawat ibunya dengan lebih telaten. Ia tahu waktunya bersama ibunya semakin sedikit. Setiap malam, ia duduk di sampingnya, mendengar cerita-cerita masa kecilnya, mengusap tangannya yang keriput, dan memastikan ia tidak merasa kesepian. Hingga akhirnya, pada suatu malam, ibunya menggenggam tangannya erat. "Uwais, ibu lelah." Uwais menahan napas. Ia tahu ini adalah saat yang paling ia takutkan. "Ibu." Sang ibu tersenyum tipis. "Jangan menangis, Nak. Kau sudah menjadi anak yang berbakti." Ibu pergi dengan tenang. Dan saat fajar menyingsing, ibunya telah pergi. Uwais hanya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kini telah dingin. Tidak ada tangisan, tidak ada suara, hanya hatinya yang terasa kosong. Namun, ia tahu satu hal, ia telah memenuhi baktinya. Setelah kepergian ibunya, hidup Uwais berubah. Ia tak lagi memiliki siapa-siapa di dunia ini. Namun, ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bekerja dengan tangan kasar, hidup dalam kesederhanaan, dan tak pernah meminta penghormatan dari siapapun.
Ia memilih untuk tidak menetap di satu tempat terlalu lama. Ia berpindah-pindah, bekerja di kebun orang, membantu penduduk desa, lalu melanjutkan perjalanan. Satu hal yang tetap ia jaga adalah ibadahnya. Ia semakin dekat dengan Allah. Syalatnya lebih khusyuk, doanya lebih panjang, dan malam-malamnya dihabiskan dalam sujud yang basah oleh air mata. Namun, ia tak menyadari bahwa namanya telah sampai ke telinga para sahabat Rasulullah. Suatu hari, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendengar tentangnya. Rasulullah pernah bersabda, "Akan datang kepada kalian seorang pria dari Yaman yang bernama Uwais. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa darinya." Mereka pun mencari Uwais. Hingga suatu hari, saat Uwais sedang bekerja di ladang, dua pria tinggi besar mendekatinya. "Apakah engkau Uwais?" Ia menoleh, menatap mereka dengan heran. "Iya, aku Uwais." Keduanya saling berpandangan. Umar bin Khattab tersenyum. "Kami sahabat Rasulullah. Beliau pernah menyebut namamu. Beliau berkata, jika kami bertemu denganmu, kami harus meminta doa darimu." Uwais terkejut. Bagaimana mungkin Rasulullah menyebut namanya? Ia hanya seorang lelaki biasa. Ia bukan ulama, bukan pejuang, bukan siapa-siapa. Ia menunduk. "Aku hanyalah seorang lelaki miskin. Aku tidak pantas didoakan." Namun, Umar menepuk bahunya. "Tidak, Uwais. Engkau dikenal di langit karena baktimu kepada ibumu. Doamu mustajab. Maka, doakanlah kami." Uwais masih terdiam, merasa dirinya terlalu kecil. Namun, melihat ketulusan mereka, akhirnya ia mengangkat tangan dan berdoa. Ia tidak tahu, saat itu juga, langit mengaminkan doa-doanya. Dan nama Uwais, yang tak dikenal di bumi, telah lama dikenal di langit. Setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Uwais memilih untuk kembali menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Ia tidak ingin dikenali, tidak ingin dielu-elukan, dan tidak ingin menjadi seorang yang dipuja. Ia tetap bekerja sebagai buruh kasar, tetap tidur di tempat seadanya, dan tetap beribadah dalam kesunyian malam. Namun, ada yang berubah. Dimanapun ia pergi, orang-orang mulai mencari dirinya. Mereka ingin melihat pria yang namanya disebut oleh Rasulullah. Tapi Uwais selalu menghindar. Ia tidak ingin dunia menipunya dengan pujian dan sanjungan. Ia hanya ingin menjadi seorang hamba yang rendah hati di hadapan Allah. Maka, ia kembali mengembara. Ia menjauhi pusat kota, berjalan ke daerah yang lebih sunyi, dan terus beribadah dengan khusyuk. Sampai akhirnya, takdir membawanya ke Syam. Di sana, tubuhnya yang dulu kuat mulai melemah. Usianya memang belum terlalu tua, tetapi tubuhnya telah lelah. Ia merasakan bahwa waktunya di dunia semakin sedikit. Pada suatu malam, ia duduk sendiri di bawah langit yang luas. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar terang. "Allah!" Suaranya bergetar. "Aku tak punya apa-apa di dunia ini. Tak ada harta, tak ada keluarga. Hanya engkau yang aku miliki." Air matanya jatuh. Ia teringat ibunya. Terbayang wajah lembut itu, senyuman hangatnya, dan suara lirihnya saat memanggil namanya. Ia juga teringat bagaimana ia tidak sempat bertemu Rasulullah. Tetapi ia tahu, ia tetap berada di jalan yang benar. Dan malam itu, dalam sujudnya yang panjang, Uwais mengembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dalam kesunyian, tanpa tangisan, tanpa orang-orang yang mengelilinginya. Namun, keesokan harinya, penduduk Syam dikejutkan dengan sesuatu yang tak biasa. Mereka mendengar kabar tentang seorang lelaki miskin yang wafat dalam kesunyian. Tapi yang mengejutkan, masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka datang dalam jumlah yang banyak. Wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bersih, dan mereka semua menangis dalam doa. Orang-orang Syam bertanya satu sama lain, "Siapa mereka?" Tak ada yang tahu. Namun, saat jenazah Uwais dikuburkan, semua sosok asing itu menghilang begitu saja. Baru setelah itu, penduduk menyadari sesuatu. Mereka bukan manusia biasa.
Mereka adalah para malaikat yang turun dari langit untuk menyambut seorang lelaki yang tak dikenal di bumi, tetapi telah lama dikenal di langit. Dan di sanalah, di tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, Uwais akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Ia tidak lagi hanya disebut namanya. Kini, ia bersama orang yang ia rindukan selama ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bakti kepada orang tua, terutama ibu, adalah salah satu jalan menuju ridho Allah. Seorang hamba yang mungkin tak dikenal di bumi, bisa begitu mulia di langit karena amalannya yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kita bisa meneladani nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.